Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-27 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulami minan nasi alaihi shadaqah. Setiap mapasil daripada manusia, setiap dia sambungan yang mapasil mapasil sambungan nih, banyak sambungan ruas ya, setiap ruas daripada manusia itu adalah sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fi syamsu, setiap hari terbenam matahari, sejak terbit matahari ya, ta'dilu bainas naini sedekah. Kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu matahu sedekah. Kita menolong orang, membantu orang ya dalam kendaraan atau mengangkatkan barang orang itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat thayyib itu sedekah. Wa bi kulli khutbatin tamsyiha ila sholati sedekah. Setiap langkah kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat itu sedekah. Wa tumitul aza anit thoriq, membuang daripada benda bahaya atau duri atau beling dari jalan, itu sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-27 ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulami minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas ya, as-sulami izamu kaffi wal asabi wal arjuli ya. Yang namanya sulami itu ya, ruas-ruas itu izamu kaffi, tulang telapak tangan ya, atau juga kaki ya, ruas-ruas yang ada di telapak tangan ini atau yang dia ada di kaki ini namanya sulami ya, namanya sulami itu ya, dan bahasa Arabnya sulami ya. Wal muradu fi hadzal hadis ya, maksud daripada di sini adalah jami'u a'da'il jismi al insan mafasilu, semua anggota badan kita dan semua ruas-ruasnya ya. Jadi ya, setiap ruas-ruas ya, di mana di badan kita banyak ruas-ruas ini ya, itu kita gunakan akan menjadi sedekah. Jangan diam aja, tangan gerakin ya, mau megang gini ntar membantu orang ya, menolong atau bersikir subhanallah ya, itu hendaklah kita selalu bersedekah ya gitu. Nah, ruas-ruas ya daripada anggota tubuh kita yang berada di tangan kita, yang ada di kaki kita, itu salah satu wasituna udwan ya, ada 360 ruas ya. Kita nggak kayak ngitung dah nih ya, enak udah dibilangin tuh ada 360 ruas. Di gereja aja berapa nih? Ini aja 3 nih ya, ini 3 nih. Oh, ini 3 ruas-ruas ya, tangan kaki semua di badan kita banyak ya, sambungan ya, itu ada 360 ya ruas ya. 5 riwayat Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khalaqal insana ala sittina wa salasa mi'ah mufassal ya, bahwasanya manusia dijadikan, diciptakan itu terdiri daripada 360 ruas. Fafi kulli masjidin sedekah, maka hendaklah setiap ruas itu kita selalukan jadikan sedekah, kita selalu bergerak. Itu jangan diam aja ya, jadi badan kita jalan ya, itu apa saja yang harus kita lakukan di situ ya. Nah, inilah ya dimana dikatakan bahwasanya khalaqallahu insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Manusia adalah makhluk Allah, diciptakan dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, sungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, paling bagus manusia.
daripada binatang. Ya, binatang lain, manusia paling bagus ya bentuknya dan badannya paling lentur. Ya, dan kita juga yang ciptakan ini ya, kita manusia ini penuh dengan kenikmatan. Yes, dengan ruas-ruas yang begitu banyak kita jadi fleksibel. Ya, fleksibel. Kita duduk begini enak. Ya, ruasnya banyak. Gitu ya. Ya, kita mau melonjor enak. Kita diri enak, kita senderan enak. Karena semua itu ruas-ruas itu ya bergerak. Ya, coba kalau kayak orang hutan. Orang hutan jalan 2 kaki juga kan. Ya, tapi ruasnya nggak sebanyak ini, ya, maka dia nggak bisa, ya, duduk nggak bisa, nongkrong nggak bisa, ya. Tapi manusia ini dengan banyak ruas, jadi fleksibel badannya dan semua penuh nikmat, ya. Dan duduk enak, tiduran enak, jalan enak, ya, penuh ya kenikmatan. Allah menciptakannya, ya, manusia ini fi ahsani taqwim. Ya, wa ja'ala a'dahu wa mafasiluhu fi ghadil ibtida'i wa tanzim. Ya, di mana anggota wujud badan kita, ya, di pada ruas-ruas kita ini al ibtida' wa ta'zim sangat indah dan sangat teratur, ya, sangat indah dan sangat teratur, ya. Maka itu kita hendaklah ya berpikir, bertafakur tentang diri kita ini, di mana ya kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan diri kita, ya, di mana dalam diri kita ini ya dengan penuh ya daripada ya keindahan ya, maka kita hendaklah banyak-banyak berpikir, bertafakur, ya, di mana semuanya Allah SWT firmankan sanuriyahum ayatina fil afaqi, ya, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanuriyahum ayatina, ya, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di ufuk, di atas, di antariksa, ya. Allah ya perlihatkan kekuasaan Allah, ya, bagaimana beribu-ribu bintang itu berjalan pada tempatnya, gak ada yang tabrakan satu juga pada tempatnya. Matahari tiap hari tepat waktunya terbit di timur, ya, kemudian terbenam di barat, ya, angin berjalan dengan demikian. Itu Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Wa fi anfusihim, dan juga ada kekuasaan Allah dalam diri kita, ya, di dalam diri kita itu ada kekuasaan Allah, ya. Hendaklah kita berpikir, ya, itu tadi, ya, kita ciptakan dengan yang fi ahsani taqwim, dalam diri kita mengalir darah dengan begitu teratur tertibnya, ya. Itu adalah kekuasaan daripada Allah SWT. Maka hendaklah banyak-banyak bertadabbur, berpikir, tafakur tentang diri kita, ya, di mana dalam diri kita banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ya di mana ya salamatul bizikri bil hadis, ya, dikhususkan wa qad khasan Nabi sallallahu as-salamayat bizikri fi hadisihi lima fihi min ta'zim wal jamal, ya, khususnya ya Rasulullah SAW menyebutkan kita agar kita banyak-banyak berzikir bi ta'zimin wa jamalin, karena banyaknya terdapat ya keindahan-keindahan, kelenturan-kelenturan dalam tubuh kita. Ya, itu ya, jadi kita berpikir ya di mana dalam tubuh kita ini ya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Antara lain ini banyaknya ya, ruas-ruas ini, ya, ruas begitu banyak, ya, ini ya menandakan kekuasaan Allah SWT, ya. Ya, ya, ada satu kisah di sini, waqad amana zalikal handasah, ya, al-gharbi. Ada seorang sarjana barat, ya, allazi ya ya'malu handasan fi masna'il atraf fi sonaiyah. Seorang sarjana barat ini dia berbuat handasah, ya, patung manusia fi masna'il atraf fi sonaiyah. Ini sarjana barat, ya, suka membuat tangan-tangan palsu, ya, kaki
kaki palsu dia bikin, ya, itu. Maka ya dia bikin yakdirullah ya dengan kekuasaan Allah SWT warajala haziratiddin wal iman biwujudillah ya dengan kekuasaan Allah dia kembali ya kepada ya agama dan keimanan yaitu dengan wujudnya Allah dia beriman kepada Allah SWT ya. Bagaimana dia bisa terjadi demikian ya ba'da an jalasa fi ahadil ayyam yadfakun nazra ila kafi ibnatihi saghirah. Sarjana barat ini ya dia mendapatkan taufik hidayah, dia masuk Islam dengan dia membuat tangan-tangan palsu, tapi suatu hari ya ba'da an jalasa fi ahadil ayyam pada suatu hari dia lagi duduk istirahat gitu. Yadfakun nazara ila kafi ibnatahu saghirah ya kemudian dia tiba-tiba ya anaknya datang ya terus dilihat gitu kaf ya tangan daripada anaknya itu wa yuqarinu baina sun'ati rubaniyati wa hadasa ma tawassat ila sun'atil basyariyah fi sun'atil atrofiyah begitu dilihat ya buatan dia tangan-tangan anaknya buatan itu nggak bisa bergerak gitu ya tapi dilihat tangan anaknya itu ya bisa bergerak sendiri ya, ya maka itu wa yakshiful fariqul azim allazi hazihi ilallah ya maka terbukalah dia artinya bahwasanya ini semua ciptaan Allah SWT ya gimana ya kalau kita berpikir bertafakur tentang diri kita maka akan bisa menambah kekuatan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyaklah kita ya berpikir, bertadabbur dengan tentang alam ya ataupun tentang diri kita sendiri. Karena dalam diri kita banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita kurang mikirin. Ya, kurang tafakur sama diri kita. Padahal diri kita banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya kalau kita banyak bertafakur kita berpikir maka kita akan ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai manusia ini ya kita diciptakan sebagai hamba Allah yang lengkap ya anggota tubuh kita tidak ada kekurangannya. Ya inilah ya kita akan bertambah keimanan ketakwaan kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersyukur di mana salamatu a'dha'il jismil insan kita bersyukur mempunyai anggota tubuh yang lengkap yang sempurna ya. Ya banyak di luar sana orang yang kagak sempurna ya banyak yang punya anggota-anggota tubuh tidak sempurna ya tapi kita bersyukur pada Allah ya kita mana diciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan wasalamatul hawasihi wa izamihi wa mafasalihi ya kesempurnaan keselamatan daripada hawasihi panca indera kita ya alhamdulillah kita semua sempurna panca indera kita sempurna ya apa sih panca indera mata telinga kuping mulut itu panca indera ya alhamdulillah semuanya kita ya ini panca indera kita ya lengkap ya sehat selamat ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya ya penuh dengan nikmatun katsiratun tastahiqu mazidatus syukur nikmat yang besar nikmat yang banyak ya hendaklah kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala al-mun'imul mufaddilu ala ibadihi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa rakkabak ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ai manusia ya apa yang memperdayakan kamu durhaka kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah kesempurnaan oleh Allah tapi banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala nanti semua kenikmatan yang Allah berikan itu
akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lupa dengan kenikmatan dunia, lupa dengan kehidupan di akhirat. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, banyak yang lalai ya kenikmatan dunia sampai dia mati. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu ya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Ya, akan ditanya ya, nikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat sehat. Ya, ditanya buat apa aja tuh dikasih nikmat. Ya, buat ibadah apa buat yang lain-lain. Ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas an-na'im sihatul abdan. Kata Ibnu Abbas yang namanya nikmat itu sehatul abdan, sehatnya badan, wal asma pendengaran, wal absor penglihatan kita. Itulah nikmatan-nikmatan yas'alullah al-ibad wa bimasdi'maluha, akan ditanya oleh Allah SWT digunakan buat apa nikmat-nikmat itu. Ya, nikmat-nikmat itu buat apa? Mata, dia melihatnya nikmat buat apa? Ya, niat yang enak-enak aja apa yang kagak enak. Ya, niatnya buat HP doang apa Quran? Ditanya tuh semuanya itu ya. Pendengaran gitu ya, ditanya apa yang kita dengarkan, ya, apa yang kita lakukan untuk panca indera kita. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, kullu semuanya, ulaika mereka itu kana anhu mas'ula, kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud an-na'imu al-amnu was-sihah. Kalau Ibnu Mas'ud berkatakan nikmat itu adalah aman, tentram, tenang dan sehat. Oh ya, nikmat gitu, tenang, ya, sehat, nggak ada datang orang nagih utang, wah, aman, tenang gitu. Yes, nah itu nikmat hidup begitu. Ya, kalau berutang mulu kan nggak nikmat jadinya ya. Karena Ibnu Mas'ud bilang an-naim al-amnu was-sihah, tenang, aman, ya, nggak gelisah, sehat walafiat, nggak sakit, ya. Itulah ya, mana ya kita banyak bertafakur, bersyukur hingga kita mendapatkan satu kenikmatan. Nah, kenikmatan itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu ya adalah apa yang Allah berikan ya. Nah, itu kita syukuri. Maka kalau kita syukuri akan ditambahkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat syukur ya, dengan kita ibadah, kita baca Quran, kita gunakan kesehatan itu akan Allah tambahkan nikmatnya. Ya, kita ibadah sholat semakin terasa nikmatnya. Ya, kita baca Quran akan bertambah nikmatnya. Ya, nah, inilah ya dimana yang Allah katakan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Ya, ista'adzana rabbukum la in syakartum, jika kau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, akan Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Allah tambah nikmatnya terus ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur ya, maka ya akan azab yang datang. Ya, akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Ya. Apa arti maksudnya bersyukur? Fasyukrul wajib wa ayati bi jami'il wajibat. Syukur itu wajib
artinya kita wajib melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Itulah syukur, ya, wajib kita, ya, wajib bersyukur pada Allah SWT, yaitu ayat dia bijami'il wajibat, melaksanakan semua yang wajib, ya, sholat, ya, kita wajib kerjakan tepat waktunya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah, ya, asyukru, ya, bersyukur pada Allah SWT. Wa yusyrika jami'al muharramat, ya, dan wa yatruka jami'al muharramat, kita jauhkan daripada yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Itulah syukur, ya. Jadi syukur itu, ya, kita melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang sunat, ya. Jadi syukur itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang syukur pertama alhamdulillah, syukur. Yang kedua dengan sujud syukur. Yang ketiga adalah wajib melaksanakan kewajiban kita, terutama sholat, ya, pertama sholat, ya, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah SWT, ya. Wa huwa kafi bi syukri nikmati sihha wa salamatil a'dha wa ghairiha minan ni'am, ya. Yaduru ala zalika, ya. Jadi, ya, kita bersyukur pada Allah, ya, dengan adanya sehat, ya, selamat badan kita, yaitu kita melaksanakan, ya, semua kewajiban kita, ya. Wa qala Abu Dawud wa Abil Aswad ad-Dailami qala kunna inda Abi Dzarrin faqala, ketika kami berada sama-sama Abu Dzar, ia berkata, yasbahu ala kulami min ahadikum fi kulli yaumi shadaqah, ya. Jadikanlah setiap ruas-ruas kita ini, ya, setiap hari kita jadikan untuk bersedekah, ya. Jadi setiap hari, ya, hendaklah kita gunakan, ya, untuk selalu bersedekah, ya, kulli yaumin, setiap hari, ya, setiap hari kita, ya. Ya. Kemudian, ya, falahu bi kulli sholatin sedekah, ya. Nah, setiap sholat itu juga dia mempunyai nilai sedekah, pahala, ya. Seperti hadis kemarin yang sebelumnya, nikuli tasbihatin sedekah, tahlilatin sedekah, wa kabiratin sedekah, kita tahlil itu mempunyai nilai sedekah, ya. Mulai kita bertakbir itu nilai sedekah, ya. Nah, itu hadis kemarin yang lalu, di mana orang-orang miskin, ya, orang kaya bersedekah dengan hartanya. Ya, orang miskin bagaimana supaya bisa ngejar pahala, supaya jangan ketinggalan sama orang-orang yang kaya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya, ya, bisa bersedekah dengan harta. Kalau kami nggak bisa dengan harta, kata Rasulullah, banyak pekerjaan yang bisa menyamai nilainya dengan sedekah. Apa itu? Tahlil, sedekah. Kalau kita orang nggak punya duit, tahlil aja, ya, tahlil. Kita itu sedekah, ya, takbir itu sedekah, ya, sedekah. Nah, jadi di sini katakan, ya, falahu bikulli sholatin sedekah, ya, di mana kita sholat, ya, juga sedekah, wasyami sedekah, puasa, ya, juga sedekah, ya, wa hajju sedekah, wa tasbih sedekah, wa takbir sedekah, rawahul Bukhari Muslim, ya. Ya, itu, ya, nilai sedekah. Fa'ilam wa qala Rasulullah sallallahu qala, ya, fa'ilam yaf'al fal yumsik anisyarri fa innahu sedekah, ya. Fa'ilam yaf'al, kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal yang demikian itu, fal yumsik anisyarri sedekah, kita mencegah daripada keburukan, itu juga sedekah. Mencegah, ya, mencegah dari perbuatan keburukan, dari omongan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk kita bisa cegah, itu juga mempunyai nilai daripada sedekah, ya, ya. Wa hadza yadullu anna al-'abda yakfihi liyakuna syakiran alla ya'mala syai'an minasyarri. Ini menunjukkan seseorang hamba itu dia berarti bersyukur kepada Allah. Jadi kalau bisa berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa berbuat kebaikan, ya, dia bisa mencegah tidak melakukan hal yang buruk, itu juga sedekah.
bisa nahan diri daripada perbuatan yang tidak baik, itu termasuk daripada sedekah, ya, termasuk daripada sedekah. Ya, itu ya di mana kita syukur dan wajib melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi asyukur mutahab, syukur yang sifatnya disukai, senang, ya, yang sunat, ya, sifatnya sunat. Wa huwa ayyamalal abdu ba'da adail faraidi wa jinabil maharimi binawafilit ta'at, ya. Yang disebut syukur yang disunatkan adalah di mana setelah melaksanakan kewajiban kita, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kemudian kita lakukan yang sunat-sunat. Itu disebut syukur mahabbah, syukur mustahabbah, ya, syukur yang ya disukai, yaitu ayyamalul abdu ba'da adail faraidi wa jinabil maharimi binawafilit ta'at. Kita kerjakan sunat-sunat, ya, setelah kita sholat wajib kerjakan yang sunat, ya, sunat tarawih, pada sholat duha yang sunat, ya, ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ya. Nah, itulah ya yang disebut asyukrul mutahabbah, ya, syukur yang disukai, yaitu kerjakan yang sunat, ya, gitu, ya. Wa hadhihi darajatul sabiqain muqarrabin fi syukril khaliq azza wa jalla wa yan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati tarshudu ilaiha aksarul ahadits wal wirid fil hasi ala amal wa anwa'il qurbat, ya. Nah, ya, faqad kana yajtahidu fi salat wa yaqumu hatta yanfarijul qadamahu. Rasulullah SAW, ya, dalam salat sunatnya itu, ya, sampai kakinya sampai pada bengkak, itu. Jadi ya kita pun harus banyak sholat sunat. Nabi aja sholat sunatnya, ya, sampai kakinya bengkak, gitu, ya. Sampai istrinya bertanya, ya, ini berkata, lima lam taf'al hadza wa qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa kau kerjakan ini kaki sampai bengkak-bengkak? Sholat sunat saking lamanya diri, ya, dari bengkak-bengkak, ya. Kata Aisyah, qad ghafara lak, kau sudah ampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, ya. Fayaqulu, maka Nabi katakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Maka itu kita jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah SWT, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan yang sunat, gitu. Jangan merasa udah kebanyakan bayang mulu nih. Udah berasa bayang mulu, malam bayang, merasa kebanyakan. Oh, ya, harus menjadi hamba yang selalu bersyukur, gitu, ya. Nah, gitu, kita dicontohkan oleh Rasulullah supaya selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur pada Allah SWT. Jangan merasa kebanyakan. Ngaji Quran banyakan, ngaji banyakan, ngaji sono ngaji banyak banget katanya, kebanyakan. Kebanyakan, takut kebanyakan, ya. Nah, ini kita jadilah hamba Allah yang bersyukur kepadanya, ya. Banyak, ya, yang nilai-nilainya, nilai sedekah itu, ya, itu tadi, ya, takbir, ya, sedekah, ya, kita jalan ke masjid, ya, itu juga sedekah, ya. Ya, wow, sedekah banyak, ya. Al-adlu bainal mutakhasimaini wa tahajuraini, ya, mendamaikan dua orang yang ribut, ya, itu juga nilainya tinggi, sedekah, ya. Orang yang ribut, tetangga ribut, kita damaikan, ya, itu, ya. Ya, anatul rajul fidabati, tadi dalam hadis kita, bantu orang, ya, kendaraan, bantu naikin orang, ya, bantu, ya, tuntun orang tua itu, ya, itu punya nilai sedekah. Bantu orang, nolongin, ya, orang. Kadang-kadang segan bantuin orang, nolongin, ya. Wal kalimatut thayyibah, ya, juga kalimat yang baik itu juga, ya, termasuk sedekah, ya, gitu.
Masuk surah kalimat thayyibah. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus shalih. Ya, Allah firmankan ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Ya, kalimat thayyibah itu naik ke atas dan juga amal-amal yang soleh, ya, naik ke atas langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu termasuk juga sedekah. Ucapan-ucapan kita yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u hazah. Ucapan yang baik, ya, penuh ampunan, maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan cacian, dengan gerutu. Udah gerutu, udah ngasih duit baru dikit aja udah gerutu. Iya, itu lebih baik daripada omongan kita yang baik, ya. Kemudian juga yang termasuk sedekah, ya, al-masyu ila shalah, ya, jalan kita ke masjid untuk melaksanakan salat, ya. Itu juga ya di mana adalah ya, termasuk ya, kita bersedekah. Salat berjamaah termasuk ya adalah sunnatun muakkadah, ya, ta'kidun ala huduri salat jamaah, ya, sunnat muakkad untuk melaksanakan salat berjamaah, ya. Wal masyu ilaiha li amaril masajid, kita berangkat, kita jalan ke, ya, untuk salat berjamaah itu termasuk daripada memakmurkan masjid, ya, memakmurkan, meramaikan masjid, ya, itu i'marul masjid bisolati wa ta'at, dengan salat dan taatan kepada Allah, dengan itikaf, ya, dengan hudurul ilmi wal mauizah, hudurul ilmi, hadir dalam, ya, taklim dan dalam nasihat, itu semua adalah di mana termasuk kita menilai sedekah. Setiap langkah kaki kita, innalakum bikulli khutwatin darajah, setiap langkah kaki kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus ila huduri salatil isya wal fajri jamaah, khususnya salat berjamaah, salat isya dan salat subuh, ya, karena salat subuh dan salat isya mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam salat berjamaah, ya. Salat isya berjamaah itu sama juga setengah malam kita salat sunat, ya. Salat subuh kita berjamaah sama juga semalam suntuk kita salat berjamaah. Nah, itulah, ya, maka itu jangan sampai kita tinggalkan, ya. Yang terakhir, imatatul adza anit thariq, kita membuang daripada duri apa beling di jalanan, itu juga termasuk sedekah. Sekarang terbalik, bukannya yang ngambil tuh duri beling, ya, malah disebar paku. Manusia sekarang tuh, ya, malah disebar paku di jalanan, kan. Rasulullah suruh ambil beling ada duri, nanti kena kaki orang, ya, itu pahalanya besar, ya. Paku disebar jalanan, dosanya juga dosa besar itu, ya. Makanya, ya, inilah hadis, ya, menjelaskan gimana kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya ma'budallah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bi ni'matin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimil azimi sultani. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu lah. Allah na'udzubika min hamdi wal azan, na'udzubika min azan wal kasal,
a'udzubika minal jubni wal bukhal a'udzubika min ghalabati dain rijal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.